kembali lagi bersama saya Education with Gabe. Pada malam hari ini, ya kebetulan saya merekam video ini pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin menonton, kita akan sedikit membahas tentang salah satu topik lagi, tapi untuk video ketiga ini kita hanya akan bahas sedikit saja tentang identifikasi akun dan kelas transaksi di penjualan dan siklus penagihan. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, sebelum saya memulai topik saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yon Royce Panggabean. Sekarang saya mahasiswa semester 6 di Universitas Advent Indonesia. Saya belajar akuntansi ekonomi dengan studi khususnya adalah auditing. Dan salah satu topik yang akan kita bahas pada video ketiga ini adalah video ini sedikit cukup pendek karena materi di buku textbook auditing juga cukup pendek, tapi kita akan coba sedikit mengulik tentang identifikasi akun dan kelas transaksi di penjualan dan siklus penagihan ini. Terlebih dahulu, saya mendapati salah satu statement bahwa perlu kita ingat bahwa class of transaction, there are 5 applicable assertion, cut-off, classification, completeness, occurrence, and accuracy. Dalam kelas transaksi dan siklus penjualan dan pengumpulan ini, sifat akun itu dapat bervariasi. Tentu saja kita sudah tahu bahwa sifat akun dalam transaksi itu adalah bervariasi. Dan ini tergantung pada industri dan klien yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jadi ada perbedaan dalam sifat dan judul akun untuk setiap industri, seperti industri jasa, perusahaan retail, dan perusahaan asuransi. Tetapi yang terutama adalah mereka harus konsepnya tetap sama. Nah, untuk memberikan kerangka acuan tentang topik kita malam ini, kita boleh asumsikan bahwa kita berurusan dengan salah satu perusahaan lah, mungkin seperti pedagang grosir. Nah, dari pedagang grosir ini tuh ada 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihannya. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu sales, cash, and sales on account. Di mana dapat diartikan bahwa penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Lalu yang kedua adalah cash receive, di mana yang artinya penerimaan kas. Dan yang ketiga adalah sales returns dan allowance, di mana sales returns dan allowance ini adalah retur dan tunjangan penjualan. Yang keempat adalah write-off of uncollectible account, yang artinya adalah penghapusan piutang tak tertagih. Nah, di mana ada piutang namun tak tertagih dan dihapuskan. Lalu yang kelima adalah estimate of bad debt expense, yang artinya adalah perkiraan beban piutang tak tertagih. Nah, dari 5 kelas ini, kita tahu bahwa mungkin kita berbicara melalui dari siklus penjualannya pedagang grosir. Namun, sebenarnya kelima ini adalah memiliki tujuan yang sama jika diberlakukan pada industri yang lain. Mungkin industri jasa, perusahaan retail, atau perusahaan asuransi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tetap pada 5 kelas dari transaksi ini, yaitu sales, cash receive, sales return and allowance, write-off of uncollectible account, estimate of bad debt expense. Namun, perlu kita ketahui, dalam 5 kelas transaksi di atas ini, orang dapat memahami bahwa mungkin ada pengecualian terhadap penjualan tunai. Setiap transaksi dan jumlah itu pada akhirnya itu akan masuk dalam salah satu atau dari 2 akun neraca. Nah, piutang atau penyisihan atau piutang tak tertagih. Nah, untuk mempermudah itu bisa aja kita berasumsi bahwa pengendalian internal yang sama itu ada untuk penjualan tunai dan kredit, yaitu sales, cash, and sales on account. Nah, kembali lagi dijelaskan bahwa mungkin kita mengetahui bahwa ada banyak nama akun, bervariasi ya sifat-sifatnya juga kalau kita belajar accounting.
Namun di sini dikatakan dalam topik kita mengenai identifikasi akun dan kelas transaksi dan penjualan dan siklus penagihan ini bahwa setiap kelas yang dipakai dalam transaksi yang berpacu pada industri apapun itu atau perusahaan apapun atau klien berbentuk apapun yang bekerja di bidang apapun, kita tetap berfokus kepada 5 kelas yang tadi. Bahwa tetap menuju tujuan utama yang satu, bahwa kita akan menggunakan 5 kelas ini dalam identifikasi akun dan kelas transaksi dalam penjualan dan siklus penagihan. Nah, melalui dari materi hari ini kita mengetahui bahwa dari sekian banyak akun yang kita tahu mungkin sifatnya bervariasi, tergantung juga pada industrinya, tergantung juga pada klien yang akan melakukan transaksi tersebut. Namun, kita tetap memiliki tujuan utama yang sama. Nah, dan dari sini kita sudah mengetahui ya bahwa identifikasi akun dan kelas transaksi di penjualan dan siklus penagihan itu punya 5. Tadi yang pertama adalah penjualan, kedua penerimaan kas, ketiga retur dan tunjangan penjualan, keempat penghapusan piutang tak tertagih, dan yang terakhir adalah perkiraan beban piutang tak tertagih dalam 5 kelas transaksi tersebut. Sampai di sini video saya hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami juga dapat mengerti maksud dari materi kita hari ini. Senang berbagi bersama-sama dengan kalian. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.